Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifil hadzal kitab. Nafa'allahu wa bihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan pelajaran kitab Imriti. Oh ya, pengumuman minggu depan itu terakhir. Jadi minggu depan terakhir. Jadi sekarang kita bab hal dan tamyiz. Minggu depan berarti istisna sampai bab istisna paling cepat. Jadi ya tidak pakai penutupan, hanya minggu depan itu terakhir belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca nazomnya babul hali dan babut tamyiz. Bab hal dan bab tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu wasfun duntisabin ati mufassiran li mubhamil hayati wa innama yutabihi munakara wa ghaliban yutabihi muakhara kaja'a zaidun raqiban malfufa wa qad darabtu abdahu maktufa wa qad yaji'u fil kalami awwala wa qad yaji'u jahidan muawwala wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji munakara ta'rifu husmun duntisabin fasara li nisbatin aw dzati jinsin qudira fansabba zaidun araqan wa qad ala qadran walakin anta a'la manzila wa syaraitu arba'an li aja aw syaraitu al-farid lim saja aw bi'tuhu makilatan aruzza aw qadraba'in aw zira'in khazza wa wajibut tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhara aw bi'tuhu malikatan aruzza wa qadraba'in aw zira'in khazza wa wajibut tamyizi ayyunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhara. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali, bab menerangkan hal. Hal itu artinya keadaan. Jadi hal itu menerangkan keadaan. Menerangkan keadaan itu namanya hal. Yang diterangkan keadaannya namanya sahibul hal, pemilik hal. Baik, diperhatikan. Zaid datang. Boleh pakai pelan, boleh pakai sedang. Zaid datang. Nah, Zaid datang ini sudah jumlah mufidah, fi'il fa'il atau mubtada khobar. Jadi Zaid datang, ja'a Zaidun. Nah, Zaid datang dalam keadaan apa? Nah, dalam keadaan misalkan berjalan kaki, masyan alal aqdam, atau raqiban, dalam keadaan naik kendaraan. Jadi ja'a Zaidun
Ja'a Zaidun rakiban. Nah ini hal. Ja'a Zaidun rakiban. Perhatikan dengan ini. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Dalam keadaan berkendara. Zaid yang berkendara itu datang. Nah ini na'at. Ya, jadi ini na'at. Zaidun ar-rakib, ja'a Zaidun ar-rakibu. Zaid yang berkendara itu datang. Nah ini na'at man'ut ini. Lalu ini fa'il. Ini man'ut, ini na'at, sesuai. Nah, Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Nah ini hal. Ya. Kemudian hal itu menerangkan kata Zaidun. Kata yang diterangkan namanya sahibul hal. Jadi Zaid adalah sahibul hal. Sahibul hal itu bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Ya, saya memakan nasi dalam keadaan basi. Nah itu berarti maf'ul bih yang diterangkan. Saya makan nasi yang basi. Itu namanya na'at man'ut. Sahibul halnya saya menerangkan nasi. Saya makan nasi yang basi. Nah nasi yang basi itu na'at man'ut. Saya makan nasi dalam keadaan basi. Dalam keadaan basi itu namanya hal menerangkan maf'ul bih. Maf'ul bih ini sahibul hal. Saya makan nasi dalam keadaan lapar. Nah, dalam keadaan lapar menerangkan fa'il, menerangkan saya. Ya. Jadi bisa dipahami. Sayanya diganti dengan Zaid. Zaid makan nasi dalam keadaan basi. Nah, Zaid makan nasi dalam keadaan basi itu berarti hal menerangkan maf'ul bih. Zaid makan nasi dalam keadaan lapar, berarti sahibul hal menerangkan fa'il. Jadi hal itu bisa menerangkan fa'il, bisa menerangkan maf'ul bih. Fa'il atau maf'ul bih yang diterangkan oleh hal keadaannya namanya sahibul hal. Ya. Jadi fa'il atau maf'ul bih yang diterangkan keadaannya namanya sahibul hal. Kedudukannya sahibul hal. Ya, jadi hal itu kita paham dulu secara bahasa Indonesia seperti ini. Al-halu hal adalah wasfun isim sifat. Hal adalah isim sifat. Zuntisobin yang memiliki nasab. Yang memiliki nasab berarti yang dibaca nasab. Zu yang memiliki intisobin nasab. Zuntisobin yang memiliki nasab atau yang dibaca nasab. Itu asalnya atin lalu karena nazom atin yang datang. Jadi ati itu isim bukan fiil. Jadi ati asalnya atin yang datang. Nah itu atin itu isim bukan fiil. Atin yang datang. Mufassiron dalam keadaan menafsirkan, dalam keadaan menjelaskan. Nah ini mufassiron itu hal. Ya, jadi mufassiron itu hal. Mufassiron dalam keadaan yang datang dalam keadaan menjelaskan limubhamil hayati keadaan-keadaan yang samar. Limubhamil hayati untuk keadaan-keadaan yang samar. Jadi hal adalah sifat, isim sifat
yang dibaca nasab, zuntisobin yang memiliki nasab, artinya yang dibaca nasab yang datang menjelaskan keadaan-keadaan yang samar. Ya. Zaid datang itu sudah kalimat, tapi ada yang masih samar yang ingin dijelaskan keadaan datangnya bagaimana. Lalu rokiban dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan naik. Ya. Jadi kita mengerti tentang hal. Wa innama yu'ta bihi munakkaron. Wa innama yu'ta bihi munakkaron. Hal itu hanyalah didatangkan. Hal itu hanyalah didatangkan. Munakkaron dalam keadaan nakirah. Wa innama hanyalah yu'ta didatangkan, apa yang didatangkan bihi dengan hal itu. Jadi bihi itu adalah naibul fa'ilnya yu'ta. Jadi naibul fa'il itu kadang-kadang jar majrur. Jadi wa innama hanyalah yu'ta didatangkan bihi dengan hal itu munakkaron dalam keadaan nakirah. Bahasa mudahnya seperti yang pertama tadi, hal itu hanyalah didatangkan dalam keadaan nakirah. Hal itu hanyalah didatangkan dalam keadaan nakirah. Jadi hal itu harus nakirah, tidak boleh ma'rifat. Jadi hal tidak boleh ma'rifat, harus nakirah. Wa ghaliban dan umumnya, wa ghaliban dan umumnya yu'ta didatangkan bihi hal itu. Ya. Bihi hal. Jadi hal itu umumnya didatangkan muakhkharon, diakhirkan. Muakhkharon diakhirkan. Maksudnya diakhirkan adalah setelah sahibul hal. Jadi maksudnya diakhirkan setelah sahibul hal. Wa ghaliban dan umumnya yu'ta didatangkan bihi hal itu muakhkharon dalam keadaan diakhirkan. Diakhirkan itu berarti setelah sahibul hal. Berarti sahibul halnya dulu baru hal. Ghaliban kan umumnya, berarti ada pengecualian. Beda dengan mutlakon, itu nggak ada pengecualian itu. Ghaliban umumnya, nah umumnya hal dalam keadaan umumnya hal diakhirkan. Berarti setelah sahibul hal baru hal. Nah itu umumnya seperti itu. Karena umumnya berarti ada pengecualian. Nah tetapi kalau munakkaron nakiroh itu innama hanyalah nakiroh, berarti nakiroh nggak bisa ditawar. Nah tapi kalau diakhirkan itu bisa ditawar, maksudnya bisa ditawar kalau kita menemukan ya kita tidak aneh karena ada kata ghaliban. Jadi ada hal tapi kok didahulukan sahibul halnya belum, tapi kita jangan bikin sendiri. Artinya kita bukan orang yang berkemampuan untuk membuat hal yang aneh-aneh. Kalau kita nyusun kalimatnya hal diakhirkan, nggak boleh. Hal itu di awal, ditaruh di awal. Kaja azaidun raqiban malfufan. Kaja azaidun raqiban malfufan. Seperti kalimat jaa zaidun raqiban malfufan. Jaa zaidun, Zaid datang, raqiban dalam keadaan berkendara, malfufan dalam keadaan, malfufan lagi dalam keadaan, ini hal juga, malfufan lagi dalam keadaan memakai baju berlapis-lapis. Berarti dia pakai kaos, pakai kemeja, pakai jas, itu namanya malfufan. Dalam keadaan pakai baju berlapis. Jaa Zaidun, Zaid datang. Keadaan datangnya raqiban dalam keadaan berkendara.
Ja'a Zaidun, Zaid datang, malfufan, keadaan datangnya malfufan, dalam keadaan berpakaian pakaian yang berlapis-lapis. Ya, jadi rokiban malfufan, kalau diterjemahkan lagi, biasanya lagi. Zaid datang dalam keadaan berkendara, lagi dalam keadaan berpakaian yang berlapis-lapis. Rokiban jatuh setelah sohibul hal. Sohibul halnya itu Zaid, menerangkan Zaid. Zaid itu datangnya berkendara, sohibul halnya Zaid. Malfufan juga hal, sohibul halnya Zaid juga. Nah, ini yang umum. Jadi kita lihat ketentuannya. Munakkaron, rokiban nakiroh, malfufan juga nakiroh. Muakhiron, diakhirkan setelah sahibul hal, itu juga terjadi. Rokiban setelah Zaidun, malfufan setelah Zaidun, berarti setelah sahibul hal, berarti muakhiron juga terjadi. Waqad darabtu abdahu maktufan. Waqad darabtu abdahu maktufan, dan kalimat, contoh kalimat qad darabtu abdahu maktufan. Qad darabtu abdahu maktufan. Kalimat qad darabtu abdahu maktufan artinya qad darabtu, sungguh saya memukul, abdahu, budaknya Zaid, sungguh saya memukul budaknya Zaid, maktufan, dalam keadaan diikat, dalam keadaan diikat. Yang diikat saya apa budaknya? Nah, abdahu, budaknya, berarti budaknya itu maf'ul bih. Nah, ini adalah contoh bahwa hal itu menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih. Ja'a Zaidun raqiban menerangkan fa'il, sahibul halnya fa'il. Kemudian maktufan menerangkan maf'ul bih atau sahibul halnya adalah maf'ul bih. Jadi sahibul hal bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Ya. Maktufan dalam keadaan diikat. Jadi budaknya Zaid itu diikat. Sungguh saya memukul budaknya Zaid dalam keadaan diikat. Nah, dalam konteks penerjemahan seringkali hal itu bermakna yang untuk mudah, tapi kita tetap harus tahu posisi. Seringkali hal itu bermakna yang, sungguh saya memukul budaknya Zaid yang diikat. Nah, yang diikat. Nah, itu dari bahasa Indonesia itu lebih praktis. Nah, itu sering seperti itu. Daripada mengucapkan dalam keadaan diikat. Nah, itu dalam keadaan diikat itu namanya letterlek. Ketika di dalam proses penerjemahan hal itu sering diterjemahkan yang, begitu. Ya. Wa qad yaji'u fil kalami awwala. Wa qad yaji'u, ja'a yaji'u fi'il mudhari. Nah, fi'il yaji'u fi'il mudhari. Qad datang sebelum fi'il mudhari, berarti artinya bukan sungguh, kadang-kadang. Ya. Jadi nah itu kita pahami. Wa qad yaji'u fil kalami awwala, hal itu kadang-kadang datang di dalam kalimat awwala. Awwala diawalkan, yang pertama. Yang pertama itu sebelum sahibul hal. Jadi sifatnya kadang-kadang. Kadang-kadang hal itu datang di dalam kalam, di dalam kalimat awwala, pertama, dalam keadaan pertama. Ya, diawalkan. Jadi bukan muakhiron, tapi kita kalau bikin kalimat nggak boleh ini. Jadi ini ulama-ulama terdahulu saja.
karena di luar kebiasaan, jadi misalkan rokiban ja'a zaidun, nah itu boleh tapi tidak umum, ya boleh tapi tidak umum begitu, ya. Maktufan qad darabtu abdahu, ya abda zaidin, maktufan qad darabtu abda zaidin, nah itu boleh tapi tidak umum karena qad yaji'u fil kalami awwala, kondisi kadang-kadang hal itu datang di dalam pembicaraan di awal sebelum sahibul hal adalah untuk kalimat yang dulu sudah jadi. Kalau kita nggak usah membuat kalimat model yang seperti ini, tetap pada kaidah-kaidah tertentu karena ini sangat jarang, ya. Waqad yaji'u dan kadang-kadang hal itu datang. Jadi qad itu masih kadang-kadang hal itu datang jamidan, dalam keadaan jamid. Jamid itu lawannya mustaq. Mustaq itu boleh disebut mutasarrif, kata yang memiliki asal usul namanya mustaq. Ya misalkan mansur asalnya nasoro, misalkan lagi kitabah tulisan ada asal usulnya kataba, kata dasarnya itu namanya mustaq. Mustaq atau mutasarrif, mustaq atau mutasarrif. Lawannya mustaq atau mutasarrif jamid, kata yang tidak ada asal usulnya, memang hanya ada kata itu. Jadi kadang-kadang hal itu jamid, muawwala yang ditakwil, yang ditakwil itu yang ada takwilnya menjadi bukan mustaq, bukan jamid tetapi mustaq. Ya, misalkan saya ambil contoh wahdaka izhab saja, misalkan izhab wahdaka, pergilah kamu sendirian. Nah, sendirian ini bisa ditakwil munfaridan. Nah, munfaridan ini hal. Nah, jadi ada takwilnya. Jadi izhab wahdaka, ini wahdaka apa? Hal juga. Tapi ini jamid, isim jamid. Lalu harus ada takwilnya, setiap jamid harus ada takwilnya munfaridan gitu. Ya, jadi kadang-kadang hal itu datang dalam keadaan jamid, isim jamid, muawwalan yang ditakwil. Ya, jadi harus ada takwilnya. Wa sahibul halil ladzi taqarrara, wa sahibul hal allazi taqarrara, yang ditetapkan, yang tetap. Wa sahibul halil ladzi taqarrara, sahibul hal yang tetap, mu'arrafun itu makrifat. Jadi sahibul hal itu makrifat, ini yang kaidahnya makrifat. Waqad yaji munakkaro, kadang-kadang datang nakirah. Nah, nakirah itu jarang. Ya, jadi kadang-kadang datang nakirah. Jadi sahibul hal harus makrifat. Contohnya ini Zaidun. Ini makrifat, isim alam, nama. Ya, misalkan belajar. Ta'allamat tilmizu mujtahidan. Murid itu belajar.
dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kalau ta'allama tilmizul mujtahidu inna atman murid yang rajin itu belajar. Ya. Ini kita lagi bahas hal. Iya. Ta'allama tilmizu mujtahidan. Murid itu belajar dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, itu maknanya seperti itu. Nah, ini hal. Ini sahibul hal. Sahibul hal. Fi'il, fa'il, lalu hal. Kita coba, biasanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Murid itu belajar, mempelajari yang sungguh-sungguh, nggak mungkin maf'ul bih. Nah, kita tahu ini hal karena ini ternyata menerangkan ini, bukan yang dipelajari, begitu. Jadi kita tahu ini hal karena ini ternyata menerangkan murid itu belajar dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, ini harus makrifat. Sahibul hal harus makrifat. Nah, kadang-kadang nakirah. Kadang-kadang nakirah itu kita nggak boleh bikin sendiri. Jadi kadang-kadang begini. Ta'allama tilmizun mujtahidan. Nah, ini jangan kita buat seperti ini. Tapi yang sifatnya seperti ini, kalau kita menemukan dalam kalimat, oh ada penjelasannya, kaidahnya. Kadang-kadang makrifat, ya, teks-teks terdahulu. Tapi kita patokannya kepada yang makrifat. Jadi begini, ya. Yang kadang-kadang nakirah jangan kita pakai buat kalimat, karena kalau ujian disalahkan guru, tidak begitu. Jadi yang kadang-kadang itu kalau menemukan di dalam teks kalimat, ya. Sahibul hal allazi taqarrara, yang tetap, mu'arrafun itu ma'rifat. Jadi harus sahibul hal itu ma'rifat. Waqad yaji asalnya yaji'u. Waqad yaji kadang-kadang datang, munakkaron dalam keadaan nakirah. Nah, kadang-kadang dalam keadaan nakirah. Tapi buat kita, apalagi pemula, itu tidak dianjurkan hal itu, sahibul hal itu nakirah. Jadi harus makrifat. Demikian pembahasan hal. Kita lanjutkan dengan pembahasan tamyiz.